Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad faza man ittaqah wa qad khaba man asah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang tak terhitung jumlahnya, yang mana diantaranya adalah nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang, nikmat kehidupan, dan yang paling utama adalah nikmat hidayah iman dan Islam, sehingga hingga saat ini, hingga detik ini, kita semuanya masih meyakini ajaran kita, masih bisa mengikuti kajian-kajian yang mudah-mudahan seluruh pengorbanan kita, amal ibadah kita, seluruh usaha kita untuk memaksimalkan nikmat dan potensi yang diberikan Allah ini itu ada dalam amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba'un tabi'in. Semoga sampai kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita selaku umat akhir zaman mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam naungan ridho rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi wabah virus corona COVID-19, kita sedang diuji dengan banyaknya saudara-saudara kita, tetangga, keluarga, kerabat, atau mungkin kita sendiri pernah mengalami yang namanya sakit, terkena wabah penyakit, baik itu mungkin yang positif, yang dipositifkan COVID, atau yang lain, penyakit yang lainnya. Sebab kondisi cuaca sekarang menyebabkan banyak orang yang imunnya lemah menjadi sakit. Kita doakan semoga para saudara-saudara kita, baik itu yang dekat atau yang jauh, keluarga, kerabat, tetangga, umum kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang sedang sakit, itu semoga sakitnya dijadikan sakit yang menjadi rahmat dan kifarat terhadap dosa-dosa kita, sehingga setelah itu, setelah diberi kesembuhan oleh Allah, dosa-dosanya, semua kesalahan-kesalahannya itu ikut terhapus juga. Juga kita doakan dalam kondisi saat ini juga, ketika setiap membuka HP saya melihat banyak orang atau banyak teman-teman yang membuat status, itu ada saja tiap hari itu yang membuat status innalillahi, artinya banyak yang meninggal dunia. Apalagi yang membuat kita sedih adalah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Allah, yang meninggal dunia itu banyak sekali diantaranya para alimil ulama, para guru, para asatid wal asatidah. Mudah-mudahan mereka semua yang telah terlebih dahulu mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadah kebaikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada saat ini saya akan mengajak kepada para ikhwan sekalian
untuk ya sharing lah, berbagi apa yang saya baca, apa yang saya kaji, supaya dalam kondisi yang penuh cobaan ini kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tidak tersesat, menjadi orang-orang yang tidak kehilangan arah, tapi kita semuanya masih tetap teguh, bersabar, dan apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang menimpa kita, baik itu hal yang manis ataupun yang pahit, itu menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan sama-sama membahas dengan para ikhwan sekalian mengenai sekilas sebagian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang insya Allah akan jadi motivasi untuk kita, apalagi berkaitan juga dengan bulan saat ini yaitu Dzulhijjah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah itu kan disebut Dzulhijjah itu salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan. Yang pertama kan bulan Ashhurul Hurum itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 yang bersambung, 1 yang berpisah yaitu bulan Rajab. Nah, jadi Dzulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana di sana dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah kita dan dianjurkan untuk tidak menzalimi diri dengan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah, di sini apalagi di bulan Dzulhijjah ada syariat yang tidak ada di bulan lain seperti haji, Idul Adha, kurban dan sebagainya. Nah, makanya ini erat kaitannya dengan sejarah Nabi Ibrahim. Juga erat kaitannya juga bahasan ini dengan kondisi kita yang ditimpa sekarang akhir-akhir ini banyak cobaan berupa penyakit, musibah dan sebagainya. Nah, makanya saya akan mengambil referensi Quran surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat ke-69 dan seterusnya. Di ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba'a Ibrahim. Watslu itu fi'il amar mufrad mukhatab. Dulu itu hitobnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan, untuk menceritakan, membacakan kisah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kepada objek dakwah Rasul waktu itu. Sehingga kita juga yang membacanya tentu sangat perlu untuk membaca dan memahami, menghayati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang mengaku beriman, tapi tidak tahu sama sekali sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Miris ketika kita tidak kenal siapa Nabi Ibrahim, siapa istrinya, Siti Sarah atau Hajar. Kita tidak tahu, tapi sama artis-artis kita tahu ya. Kebanyakan kan sekarang ibu-ibu kalau malam gitu kan, kalau ditanya tentang Mas Al, Mbak Andin itu mereka tahu ya. Atau anak-anak sekarang ditanya tentang artis Korea, mereka tahu sampai detail permasalahan keluarganya, mereka tahu. Sementara yang harusnya dijadikan idola, yang harusnya dijadikan contoh, ibroh atau uswah, kisah para nabi, para rasul, terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali yang belum paham, belum tahu. Nah, kita harus paham bahwa Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu leluhurnya ketika ditarik nasabnya ke atas itu bersambung kepada Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim dari Sayyidah Hajar ya. Nabi Ibrahim itu punya istri 2, Siti Sarah, Siti Hajar. Sarah dan Hajar. Yang pertama punya anak itu Hajar ya. Sayyidah Hajar mempunyai anak yang namanya Ismail, Nabi Ismail. Nah, itu terus nasabnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting kita untuk mengetahui bagaimana sih sejarah Nabi Ibrahim yang juga dijuluki bapak para nabi. Sebab
anak turunan dari Nabi Ibrahim banyak sekali yang menjadi nabi dan rasul. Dari Nabi Ishak apalagi. Ishak ke bawahnya kan Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya sampai Nabi Isa. Itu adalah bersambung ke nasabnya ke Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kita harus tahu bagaimana ini kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di ayat ini diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mengkritik kaumnya dan ayahnya, atau bertanya ya, idzu qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim bertanya atau berbicara kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kamu semuanya sembah. Nah, yang dititik tekankan kisah yang harus diceritakan dalam ayat ini adalah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim itu mampu berbicara, mendakwahi ayah dan kaumnya. Nah, kalau diceritakan lengkap dari lahir, kan Nabi Ibrahim itu lahir di kerajaan di wilayah yang namanya Babilonia, yang dimana di sana itu masyarakatnya malah dipimpin oleh rajanya juga, mereka itu dalam kesesatan, dipimpin oleh raja yang zalim yang bernama Namrud. Masyarakat semuanya disuruh sesat semuanya. Maksudnya beribadah dengan cara yang salah, yaitu menyembah patung-patung, berhala-berhala, dan itu diwajibkan kepada semuanya. Namrud ini suatu saat, kalau dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Namrud ini takut kekuasaannya ada yang merebut suatu saat nanti. Ketika ada salah seorang penasehat atau yang memberitahu kepadanya bahwa suatu saat nanti akan ada laki-laki yang merebut kerajaan. Nah, akhirnya kan takut, akhirnya semua anak atau semua ibu yang hamil lalu melahirkan anak laki-laki itu wajib dibunuh. Tidak boleh hidup anak laki-laki di negeri Namrud ketika ada ketakutan tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika lahir itu, beliau tumbuh bukan tumbuh di rumah yang nyaman seperti kita itu ya, dalam pengawasan orang tua, tapi itu disembunyikan di gua, di hutan. Tapi qadarullah, Nabi Ibrahim itu tumbuh dengan baik karena di sana ada pertolongan Allah. Nabi Ibrahim dibesarkan dengan pertolongan Allah dan diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sikap kritis, sikap yang sangat tidak mudah percaya, tidak mudah mengikuti sesuatu sebelum beliau itu mengerti dan paham. Karena ketika kita mengikuti sesuatu tanpa tahu ilmunya, bisa jadi sesuatu tersebut kan akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang salah. Nah, Nabi Ibrahim itu lahir di masyarakat kerajaan yang semuanya itu menyembah patung. Nah, inilah yang pertama dipertanyakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ikut-ikutan menyembah patung sebagaimana yang lain. Karena apa? Karena akalnya tidak menerima. Bagaimana mungkin patung yang dibuat oleh manusia terus disembah oleh manusia? Bagaimana mungkin manusia yang menciptakan patung terus manusia juga yang menyembah patung? Sementara patung tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak bisa memberi madarat. Nah, di ayatnya kan langsung berani Nabi Ibrahim menghadapi seluruh kaumnya dan menghadapi ayahnya sendiri, yang ternyata ayahnya ini juga adalah seorang yang pandai membuat patung. Nabi Ibrahim bertanya, "Ma ta'budun? Apa yang kamu semua sembah?" Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami semuanya ini menyembah patung-patung. Dari dulu ya kami
menyembah patung. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Apakah patung-patung tersebut itu bisa mendengar kalau kamu semuanya berdoa? Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana mungkin patung kan bisa mendengar? Apakah bisa mendengar kalau patung tersebut, kalau kalian berdoa apakah patung tersebut bisa mendengar? Au yang faunakum au yadurun, atau patung-patung tersebut bisa memberi manfaat atau bisa memberi madarat? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ketika ditanya seperti itu, kaumnya menjawab, kami beribadah kepada patung-patung ini adalah apa yang dilakukan oleh, mengikuti apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kami, ya. Kami melihat, kami menemukan leluhur-leluhur kami, aba'ana kadzalika yaf'alun, melakukan seperti itu. Sehingga kami ikut-ikut saja, ya. Dari dulu, bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu, leluhur-leluhur kita sudah melakukan ini, menyembah patung-patung. Kamu jangan macam-macam, ya. Jangan banyak tanya, udah ikuti aja. Ini sudah jadi kebiasaan kita, gitu. Nah, ini yang salah. Jadi mereka, kaum itu tersesat karena mereka tidak memperhatikan apa yang menjadi kebiasaannya. Akhirnya membiasakan hal yang salah. Kita itu kan harusnya membenarkan membiasakan hal yang benar, bukan malah membenarkan kebiasaan. Ketika kita melakukan hal yang biasa, tidak tahu, tanpa tahu apa hal yang biasa itu benar atau salah, takutnya kan itu hal yang salah, sehingga kita terbiasa melakukan hal yang salah. Akhirnya karena sudah biasa, akhirnya kebiasaan tersebut dibenarkan. Jadi membenarkan kebiasaan. Padahal seharusnya kita itu adalah, sikap kita itu membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Nah, Nabi Ibrahim kan langsung protes waktu itu. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Silakan baca terjemah atau tafsirnya, ya. Nah, di sana kan Nabi Ibrahim bertanya, apakah kamu itu memperhatikan, berpikir, ya? Apakah kamu dan leluhur-leluhur kamu itu memperhatikan apa yang kamu sembah semuanya? Sesungguhnya mereka itu adalah musuh bagi saya. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Sesungguhnya patung-patung tersebut, Nabi Ibrahim mendeklarasikan diri bahwa saya dengan ini memusuhi semua patung-patung. Nabi Ibrahim berlepas diri dari semua yang disembah oleh Namrud dan kaumnya dan ayahnya. Sebab itu adalah kesesatan yang nyata. Illa rabbal alamin, kecuali Nabi Ibrahim hanya beriman, hanya beribadah kepada Rob semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Kenapa Nabi Ibrahim berani berdakwah seperti itu? Kenapa Nabi Ibrahim begitu yakin? Kenapa Nabi Ibrahim ibadahnya begitu kuat, pengabdiannya kepada Allah begitu kuat? Padahal waktu itu Nabi Ibrahim sendirian menghadapi kaum, bahkan menghadapi raja dan pasukannya tanpa takut untuk mendakwahkan kebenaran. Dari mana itu keberanian Nabi Ibrahim? Nah, ini yang pertama, Nabi Ibrahim itu mengenal Allah, mengenal Robnya dengan makrifat seutuhnya gitu. Bukan sok kenal, ya, atau ya pura-pura makrifat kepada Allah, padahal hakikatnya dia belum kenal sama Allah. Sementara Nabi Ibrahim itu dijulukinya juga Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim betul-betul mempunyai keyakinan tauhid yang luar biasa. Ya kan, namanya juga nabi atau rasul, ya. Tapi setidaknya kita harus mencontoh.
Nah, di sini Nabi Ibrahim mensifati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kepada kaumnya. Siapa sih Rabbul Alamin itu? Yang layak kita sembah itu siapa? Yang pertama kan Nabi Ibrahim membahasakan di Al-Qur'an, diabadikan di ayat selanjutnya, Allah itu adalah Allazi khalaqoni. Allah adalah yang menciptakan saya. Nah, kesadaran ini juga yang harus kita tanamkan dalam diri. Kenapa sih kita harus ibadah kepada Allah? Ya mau gak ibadah gimana, Allah itu yang menciptakan kita. Sehingga mau tidak mau, tau'an au karhan, baik sukarela atau terpaksa, kita semua ini sebenarnya harus tunduk kepada aturan Allah. Harus menjadi abdi Allah, menghamba kepada Allah. Sebab apa? Karena kita diciptakan oleh Allah, diberi fasilitas oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah, orang tua kita diciptakan oleh Allah, segala yang ada di dalam diri kita dan sekitar kita, rumah kita, tanah yang kita injak, makanan yang kita makan, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Makanya kan kalau kita gak mau ibadah sama Allah, kalau kita tidak mau mengabdi kepada Allah, silahkan cari Tuhan selain Allah, cari bumi selain bumi Allah, cari rizki selain rizki dari Allah. Dari mana kita bisa dapatkan? Gak bisa, semuanya ini dari Allah. Bahkan badan kita kan bukan kita yang nyetak, bukan kita yang request mendesain sendiri, betul tidak? Kalau di surat Ali Imran itu dibahasakan kalau tidak salah maaf, huwallazi yusawwirukum fil arham. Allah itu zat yang membentuk kita dalam rahim-rahim ibu kita. Jadi bentuk tubuh kita itu bukan hasil permintaan orang tua kita, bukan hasil mendesain orang tua kita, tapi yang membentuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi orang tua pertama kali, contohnya istri kita hamil. Nah, ini meskipun ibunya sendiri tidak akan terbayang bagaimana sih rupa anaknya nanti. Itu sudah diciptakan oleh Allah. Nah, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah mengajak semua manusia untuk mengabdi kepadanya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Beribadalah kamu kepada Rob. Siapa Rob itu? Siapa Rob kalian itu? Alladzi khalaqakum. Yang pertama yang dijadikan sifat itu adalah Rob, itu adalah yang menciptakan kamu. Jadi kesadaran kita ini diciptakan oleh Allah. Itu yang harus jadi pola pikir yang ditanamkan ke dalam diri kita, sehingga ibadah kita ini tidak hanya ikut-ikutan, tapi betul-betul kita merasa rumasa itu ya, merasa memang diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita ini ya murni untuk pengabdian kepada Allah. Bahkan kalau sudah tingkat tinggi ya tidak berpikir surga dan neraka itu ya. Tapi memang sudah seharusnya kita ini beribadah kepada Allah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Di ayat yang sama, di ayat ke-78, setelah Nabi Ibrahim menceritakan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan saya ya. Tuhan yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan dia ya. Sementara kita kan banyak yang mengada-ngada Tuhan, menciptakan Tuhan sendiri dari kayu, dari pohon, atau mungkin zaman sekarang bisa jadi yang menjadi Tuhan itu adalah kertas, uang ya. Orang mau berangkat, mau bekerja kalau ada uangnya. Jadi orang-orang yang militan, milih yang ada duitnya gitu ya, milih yang ada duitan. Nah, makanya Tuhan itu adalah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan, bukan yang diada-ada oleh akal pikiran manusia. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yahdin. Tuhanku itu, Rabbul Alamin itu adalah yang memberi hidayah kepada saya. Yang memberi hidayah kepada saya, yang menunjukkan saya kepada jalan yang benar. Nah, di sini jadi dalil bahwa hidayah itu adalah Allah yang memberi, bukan manusia. Nabi Ibrahim sekuat apapun berdakwah kepada Namrud, kepada kaumnya, kepada ayahnya, atau kisah Rasul sebelumnya yaitu Nabi Nuh, Nabi Lut. Meskipun beliau begitu soleh, begitu
gigih dalam berdakwah, siang malam tidak hentinya berdakwah, mendakwahkan Islam. Ternyata ketika tidak diberi hidayah oleh Allah, bahkan anaknya sendiri tidak mampu untuk ditaslimkan oleh Nabi Nuh, Kan'an ya. Istrinya sendiri ternyata kufur, tidak menerima hidayah. Karena apa? Manusia tidak bisa memberi hidayah meskipun seorang nabi dan rasul. Apalagi santri, apalagi ustadz zaman sekarang gitu. Tidak boleh kita merasa bahwa orang itu baik karena kita. Ya. Contoh ada guru misalnya yang merasa bahwa solehnya anak-anak santri atau anak-anak muridnya itu karena dirinya. Alhamdulillah kalau diajar sama saya mah anak-anak teh mau nurut ya, makanya ibu semuanya titipin anak-anak sama saya aja, insya Allah anak-anak jadi baik gara-gara saya gitu kan. Nah itu berarti ada kesombongan, padahal yang menjadikan seseorang baik, yang memberi hidayah sehingga orang itu bisa jadi orang baik, orang benar, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa, bahkan Nabi dan Rasul. Ketika ditakdirkan orang yang didakwahi itu tidak menerima hidayah, maka tidak akan bisa menerima hidayah. Contohnya Nabi Ibrahim berdakwah habis-habisan, ya kan tidak semua kaumnya ikut. Nah, malah memusuhi kan ke Nabi Ibrahim itu. Nah, fahuwa yahdin. Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah itu adalah yang memberi hidayah. Ya kan di negeri yang mayoritas kufur, sesat, musyrik, beribadah kepada berhala semuanya kan. Rasa-rasanya susah untuk menjadi orang yang benar gitu kan. Tanpa adanya pendidikan lingkungan. Tapi ketika Allah menghendaki ada satu orang di antara kaum yang sesat yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ya. Termasuk sebaliknya, ketika kita misalnya ada di lingkungan pesantren semuanya soleh, ketika ada satu saja yang ditakdirkan oleh Allah tidak mau menerima hidayah, tertutup hatinya, tidak diberi hidayah oleh Allah, ya meskipun ulama, meskipun di sana banyak guru, banyak santri, orang tersebut ketika belum mendapat hidayah ya tidak akan ikut. Ya makanya ini harus, yang kedua yang harus kita pahami. Satu, Allah yang menciptakan. Dua, Allah lah yang memberi hidayah. Itu juga yang harus kita syukuri. Bersyukur yang pertama adalah kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat baik, sangat indah. Yang kedua, Allah masih memberi kita hidayah. Ya, sehingga kita bisa ngaji, bisa sholat itu hati-hati, jangan merasa itu atas dasar kemampuan diri kita, atas kesolehan kita. Itu adalah hidayah dari Allah. Buktinya kan kalau kita sedang malas ya malas aja kan, susah mau rajin itu. Ya makanya ketika kita rajin jangan merasa kita yang rajin, tapi kita ini dirajinkan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Selanjutnya Nabi Ibrahim mensifati Robnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah itu adalah zat yang memberi kita makan dan memberi kita minum. Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Makanan dan minuman itu hakikatnya itu diantarkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh makhluk, bukan oleh suami, bukan oleh istri, bukan oleh anak. Itu hanya sebagai perantara. Kalau Allah mentakdirkan tidak sampai, ya tidak akan sampai. Kalau Allah takdirkan tidak dapat, tidak akan dapat. La mani alima a'toita, ya, wala mana tali la mani alima a'toita. Tidak akan ada yang mencegah kalau engkau mau memberi kan gitu. Kalau Allah mau memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah tidak mau memberi, kalau Allah mencegah, tidak akan ada yang bisa memberi. Itu kan sering kita wiridkan. Itu seharusnya kita paham. Ya, sehingga meskipun ada nasi, kita mau mensuapkan nasi ke dalam mulut kita, 1 senti lagi sampai itu nasi, ya,
udah di tangan nasinya mau masuk ke mulut, 1 senti lagi mau masuk ke mulut, itu tidak akan masuk tanpa pertolongan Allah. Ya, bisa jadi kitanya tiba-tiba stroke, kitanya tiba-tiba ajal datang, kitanya tiba-tiba ada yang dorong dari belakang lalu nasinya jatuh. Nah kan kita tidak tahu, ya. Termasuk minuman juga, udah beli minuman es teh misalnya 2000 pakai plastik, pas mau diminum jatuh. Nah itu berarti minuman itu bukan rezeki kita gitu kan. Nah kita harus paham kenapa. Nah dalam saat kondisi pandemi wabah saat ini, di akhir zaman ini, banyak orang yang takut kehilangan makanan, takut perutnya tak terisi, takut gak bisa makan minum, takut dapur gak ngebul, ya, ketakutan tidak bisa makan. Ini adalah orang yang berpikiran seperti itu, ya orang yang tauhidnya harus diperbaiki. Sebab kalau kita yakin kepada Allah, kan Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang maha memberi rizki. Ketika Allah menciptakan makhluk, pasti Allah menyediakan rizkinya. Meskipun hewan merayap di dalam tanah, di dalam makanan, itu diberi rizki oleh Allah. Ya contohnya lah, kita ini sering kalah, kita ini harus belajar kepada hewan-hewan. Kadang kita harus belajar dari hewan. Contoh, di rumah-rumah, ikhwan sekalian pasti ada cicak. Pernah lihat cicak? Cicak kan kita tidak pelihara cicak, ya, tidak ada atau jarang lah orang yang sengaja memelihara cicak, beli cicak misalnya buat dipajang di dinding. Tidak ada kan? Meskipun kita tidak pelihara, tapi kita lihat cicak di dinding rumah kita. Kapan datangnya kita gak tahu, ya. Tahu-tahu udah besar aja tuh cicaknya. Kapan kecilnya, kapan lahirnya kan? Lahirannya kita gak diundang gitu. Kita gak tahu. Tahu-tahu gemuk aja itu cicak. Siapa yang ngasih makan? Kita gak ngasih makan. Ternyata Allah sudah menyediakan rezeki untuk cicak tersebut. Apa rezekinya? Apa makanan cicak? Nyamuk kan ya? Serangga. Yang mana nyamuk itu kan bisa terbang. Cicak tidak protes meskipun makanannya bisa terbang, mempunyai sayap. Ya, cicak kan nempel di dinding. Belum ada ya, gak ada cicak demo kepada Allah Subhanahu wa taala protes, "Ya Allah, kenapa saya gak dikasih sayap? Kenapa saya gak bisa terbang? Kenapa saya cuma bisa nempel di dinding sementara makanan saya bisa terbang?" Ya, gak adil. Tidak protes kan cicak. Ketika rezeki datang, ketika waktunya datang makanan, ya datang sendiri. Ya, si nyamuk itu nyamperin ke cicak, ya dimakan sama cicak kan. Datang seekor nyamuk kan di lagu juga, bukan cicaknya yang datang, ya. Cuman cicak itu diam-diam merayap, ya. Pokoknya tugasnya merayap aja. Nanti ketika sudah usaha, ketika keluar cicak itu dari sarangnya, merayap gitu, akhirnya kan rezeki datang. Nah kita seringkali tidak yakin, sehingga kita putus asa. Ya kemana nih, dari mana nih kalau di PHK, makan saya dari mana? Kalau misalnya dicegat di PSBB atau sekarang PPKM, makan saya dari mana itu kan? Padahal Allah itu yakin sudah menjamin rezeki kita. Hanya kitanya harus betul-betul yakin kepada Allah. Jangan terlalu tergantung dengan manusia, tergantung kepada pemerintah, tergantung kepada orang-orang di sekitar kita. Gantungkan hati dulu kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan jalan rezeki min haitsu la yahtasib. Asal kita full takwa, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mungkin solusi daripada kita yang menghadapi masa-masa sulit. Yang harus pertama diperbaiki adalah sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim dulu. Waktu itu Nabi Ibrahim sendirian, ya, tidak tahu mungkin
mata pencahariannya kan. Nabi Ibrahim itu terus saja berdakwah, tidak peduli makan dari mana, minum dari mana, yang penting yakin bahwa akan datang, akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita bergerak. Bukan berarti diam aja ya. Ini bahasa hati dulu, bahasa hakikat, bahasa keyakinan. Kalau fisik ya tentu harus usaha. Makanan sudah di depan kita saja kan tidak akan kenyang kalau cuma kita lihat aja kan. Harus ada usaha. Harus kita ambil nasinya pakai sendok atau pakai tangan. Harus kita masukin ke mulut, harus dikunyah dulu, harus ditelan ya. Itu kan usaha kita untuk supaya kenyang, supaya bisa menikmati makanan. Harus ada usaha tetap. Cuman yang harus kita yakini adalah makanan itu ditakdirkan oleh Allah sampai kepada perut kita. Minuman itu ditakdirkan oleh Allah. Allah lah yang memberi makan dan minum. Jadi jangan sampai kita tawakal kepada selain Allah, kepada manusia misalnya. Tenang, masih ada si ayah, masih ada si bapak yang kerja, jadi masih bisa ada buat makan dan minum. Akhirnya ketika ayahnya meninggal kan stres, wah ayah kenapa meninggal gitu kan. Akhirnya tidak menerima takdir dengan alasan kalau ayah meninggal makan dari mana, minum dari mana gitu kan. Ada orang tua gak punya anak, kalau saya gak punya anak gimana ya ketika saya tua ya, gak ada yang ngurus. Padahal ada Allah. Nah ini Allah hilang dari kehidupan, dari hati manusia. Allah itu kan tergantung keyakinan kita sebagai hamba. Kalau hamba yakin sepenuhnya Allah yang akan memberi rizki, maka pasti akan dikasih oleh Allah. Ini waladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah lah yang yang memberi makan dan yang memberi minum. Nah, selanjutnya ini termasuk poin yang sangat inti, yang keempat. Nabi Ibrahim mensifati Rabbnya, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ketika saya sakit, kata Nabi Ibrahim, Allah lah yang menyembuhkan. Ketika saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Fahuwa yashfin. Fahuwa yashfin. Nah, di sini para mufasir indah sekali bahasa Nabi Ibrahim ini. Para mufasir menjelaskan wa idza maridtu, di sini kan yang menjadi subjek itu kan domir mutakalim wahdah, lafad tu. Saya ini kan Nabi Ibrahim. Marido itu fi'il madi wajan fa'ila. Ya. Kata kerja, ya. Kata kerja ini harus mempunyai subjek. Subjeknya itu Nabi Ibrahim, bukan Allah. Jadi ketika sakit, Nabi Ibrahim membahasakan ketika saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, ketika membahasakan sembuh, yang menjadi subjek adalah Allah ya. Yasfin kan, bukan asfin, tapi yasfin. Ada ya di situ. Domir goib. Harap mudorah yang menunjukkan bahwa di sana mufrad mudzakkar goib. Allah lah yang memberi kesembuhan kepada saya. Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada saya. Jadi kalau sakit subjeknya Nabi Ibrahim diri, tapi kalau sembuh itu dinisbatkan kepada Allah. Ini adalah contoh sopan santun terhadap Allah. Ini juga harus kita contoh dalam kehidupan. Kalau misalnya kita terkena musibah, terkena hal-hal yang tidak diinginkan, terkena hal-hal yang tidak kita sukai, baik itu penyakit, kita jatuh, kita tertusuk duri, kita terluka. Nah, itu sama sekali kita secara sopan santun tidak boleh kita menyalahkan Allah. Ketika kita sakit, oh, ya Allah, kenapa saya diberi sakit? Kenapa saya disakitkan? Kenapa saya dikovidkan gitu kan? Itu bukan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa kesopanan. Itu adalah kesalahan kamu sendiri. Famin nafsik ya. Ketika ada kebaikan, yakini, ucapkan dengan lisan alhamdulillah.
terima kasih ya Allah, Allah telah memberi saya kebaikan, baik kesehatan, untung dalam perdagangan gitu kan, kesuksesan dalam jabatan misalnya. Tapi ketika datang kepada diri kita penyakit, nah itu famin nafsik. Jangan keluar bahasa, ya Allah kenapa nih engkau membuat saya rugi gitu kan. Gak boleh seperti itu. Ya Allah dagang rugi nih, mungkin karena dosa saya, mungkin karena tadi saya telat sholat subuh, mungkin karena saya lupa sholat tahajud, lupa sholat duha. Jadi kalau ada yang tidak mengenakan terjadi kepada diri, itu ingat kepada dosa, kepada kesalahan diri. Ada kan keterangan dalam hadis yang menerangkan apa? Ketika kita sakit itu kan menjadi kifarat dosa. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau sesuatu hal yang lebih berat dari itu. Jadi tertusuk duri saja itu kita harus ingat dosa. Itu apa? Ketika kita tertusuk duri itu Allah mengangkat derajat kita dan menghapus dosa, gitu kan. Jadi ketika ada hal-hal yang sakit, tertusuk duri, jatuh misalnya, itu kita harus ingat dosa, banyak istighfar. Karena itu adalah peluang kita dihapus dosa-dosanya, ya. Jadi dengan sakit itu juga kita harus bersyukur, karena bisa jadi itu adalah pembersihan dosa kita, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya dosa kita bersih. Jangan mau sehat terus ya, karena takutnya kayak Fir'aun gitu ya. Jadi kita sakit sekali dua kali itu ya wajar gitu. Kita harus bersyukur juga, karena disitulah kita harus berdoa, beristighfar supaya sakit itu menjadi penghapus dosa. Sekarang kan banyak di antara keluarga, masyarakat, kaum mukminin, muslimin, saudara-saudara kita yang ditimpa penyakit, ditimpa musibah, kehilangan anggota keluarganya misalnya, atau ya musibah-musibah yang lainnya. Nah itu yakini bahwa itu adalah pembersih dosa, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu hidupnya terus aman, terus sehat, itu bisa jadi istidraj. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan hidup sekian ratus tahun, itu hidupnya sehat terus tanpa sakit. Tidak pernah Fir'aun bersin. Satu kali aja, kayaknya gak pernah gitu ya. Mencret satu kali aja gak pernah itu Fir'aun. Sehat terus hidupnya. Akhirnya kan jadi mengaku Tuhan ya, merasa diri paling hebat. Nah itu kan jadi takabur. Nah ketika kita sakit ya kita harus berusaha berobat. Tapi ketika kita sembuh, jangan tekankan kita sembuh itu dari obat atau dari dokter misalnya. Kita yang menyembuhkan itu Allah, meskipun melalui dokter yang sama. Kenapa seperti itu? Banyak kan orang yang berobat ke dokter yang sama tapi hasilnya beda. Dokter-dokter terbaik, dokter paling mahal senasional, bahkan dokter internasional. Ya, rumah sakitnya juga paling mahal. Berobat nih dua orang, yang satu sembuh cepat sembuhnya, yang satu lagi malah tambah parah penyakitnya, itu kan. Nah ini kan tidak lepas dari kehendak Allah. Jadi Allah bisa memberi kesembuhan kepada siapapun dan juga bisa menambah penyakit kepada siapapun. Itu kehendak Allah. Tapi yang harus kita usahakan ya terus saja berobat. Cuman ketika sembuh jangan tekankan sembuh itu karena obat. Karena ada orang yang berobat dengan obat yang sama tapi nasibnya kan beda. Nasibnya beda. Bahkan ada orang yang tidak ke dokter tapi berobat dengan Tibun Nawawi atau berobat dengan cara herbal misalnya, ternyata sembuh, tidak pakai biaya berjuta-juta sembuh. Gitu kan? Nah, inilah Allah yang menyembuhkan. Bukan obatnya, bukan dokternya, itu hanya ladang kita untuk berusaha. Dalam usaha itu, dalam ikhtiar itu Allah memberi pahala kepada kita ya. Memberi pahala. Jadi kalau kita belum sembuh-sembuh nih, penyakit kita belum sembuh-sembuh, padahal saran dari orang lain udah dilakukan gitu. Pakai ke dokter anu saja, dokter itu saya baru periksa sekali udah sembuh contoh. Saya pakai obat ini nih langsung sembuh, coba kamu juga coba. Ternyata malah saya gak sembuh-sembuh, meskipun contoh udah
mengikuti saran dari berbagai orang ya yang udah membuktikan misalnya dia sembuh. Nah itu kan fahuwa yasfin. Tunggu saja Allah yang menyembuhkan. Kita selama itu berusaha. Untuk yang cepat sembuh jangan takabur. Saya mah sakit sedikit, fisik saya kuat, gak lama kalau sakit, saya cepat sembuh gitu kan. Padahal yang menyembuhkan itu Allah, bukan karena kekuatan dirinya. Nah itu. Jadi kita harus minta kesembuhan kepada Allah ketika kita ingin sembuh. Cuman obat dan dokter itu adalah sebagai perantara. Nah, Nabi Ibrahim itulah yang menjadi sifat atau karakter Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu kepada kaumnya, yang diberitakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sebagai hiburan bagi kita yang sedang banyak ditimpa wabah penyakit ya. Insya Allah ketika Allah mentakdirkan wabah ini hilang, insya Allah pasti akan hilang. Cuman kenapa nih masih ada, malah bertambah? Mungkin kita saat ini masih banyak penyakit dalam diri kita, masih banyak kesalahan-kesalahan. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk introspeksi diri sebenarnya, bukan untuk saling menyalahkan. Bisa jadi ini wabah ini belum diangkat karena kelemahan kita, kemaksiatan yang belum kita tinggalkan, kesalahan-kesalahan yang belum kita taubati ya. Akhirnya Allah masih membiarkan penyakit ini terus ada sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman, pembersih dosa bagi orang-orang yang bertakwa kan ya. Nah itu, jangan sampai ini musibah jadi azab, jadi siksa untuk kita, naudzubillah ya. Nah selanjutnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kenapa Nabi Ibrahim tidak takut kepada Namrud, kepada kaumnya dalam berdakwah? Berani sekali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu mensifati Allah dengan walladzi yumituni summa yuhyin. Allah lah, Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah lah yang mematikan saya dan Allah lah yang menghidupkan saya. Sehingga Nabi Ibrahim tidak takut mati, karena mati itu di tangan Allah, kepastian dari Allah. Ajalnya sudah ditentukan oleh Allah, waktunya. Ketika waktunya datang tidak bisa dipajukan, ketika waktunya datang tidak bisa dipajukan atau diundurkan. Makanya Nabi Ibrahim berani sekali berdakwah, mendeklarasikan diri bahwa saya membenci semua patung-patung yang disembah oleh kalian semua. Hingga suatu saat Nabi Ibrahim ketika kaumnya dan raja seluruhnya menghadiri upacara semacam upacara kerajaan gitu, semuanya harus kumpul. Nabi Ibrahim sembunyi-sembunyi menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di pusat peribadahan kerajaan waktu itu. Semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, dengan alat semacam kampak seperti itu. Palu besar. Cuman tidak dihancurkan semuanya. Disimpan patung kampak itu di depan patung yang paling besar. Yang dia tidak dihancurkan gitu. Suatu saat berita itu ketahuan, viral. Kalau sekarang mungkin sudah menyebar di berita di seluruh stasiun TV dunia ya, yang namanya pusat peribadahan dihancurin kan, itu pasti viral kemana-mana. Ibarat kalau di Indonesia Masjid Istiqlal misalnya dihancurin, atau Candi Borobudur misalnya ada yang menghancurkan, pasti akan sangat menjadi berita yang trending gitu kan di seluruh dunia. Ini juga tempat ibadah, pusat ibadahnya kaum Namrud, Babilonia, di situ dihancurkan oleh Nabi Ibrahim patung-patungnya, hanya disisakan satu. Otomatis langsung semuanya mencari siapa ini pelakunya. Namrud sangat marah waktu itu. Akhirnya dipanggillah seorang saksi yang menyaksikan, yang mengarah semuanya itu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipanggil,
diinterogasi di depan semuanya oleh raja, ditanya, kamu harus mengakui, apakah benar kamu yang menghancurkan patung-patung Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim menjawab, bukan saya yang menghancurkan patung-patung tersebut ya. Bukan saya yang menghancurkan patung-patung itu. Lihat, kampaknya ada di patung yang paling besar. Patung itu yang tidak hancur. Patung itulah pelakunya. Patung itulah, berhala itulah yang menjadi penghancur berhala-berhala yang lain. Raja Namrud kan semakin marah. Kamu ini makin ngaco ngomong. Ya. Bagaimana mungkin ada patung yang bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Karena patung itu benda mati, gak bisa hidup, gak bisa ngancurin patung-patung yang lain. Mana ada patung bisa ngancurin patung yang lain? Patung itu gak bisa gerak. Enak kan Nabi Ibrahim mendebatnya. Ketika Namrud bilang gitu kan langsung bilang Nabi Ibrahim, kalau patung tidak bisa gerak, kalau patung tidak bisa hidup, kenapa dong kamu semuanya nyembah patung-patung yang gak bisa hidup, yang gak bisa gerak? Kenapa disembah? Ya, dia dihancurin aja gak ngelawan, dipukul gak ngelawan gitu. Ini kamu sembah gitu kan? Kenapa nyembah kepada benda yang mati, yang gak bisa hidup? Masya Allah. Semuanya waktu itu saya yang menyaksikan perdebatan itu banyak yang dalam hatinya membenarkan terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Bahkan sebenarnya mungkin Namrud juga hati kecilnya membenarkan. Kalah dia, kalah argumen, kalah hujah. Baru kali ini kan ada yang berani melawan sistem, berani melawan kebiasaan yang sudah mungkin puluhan atau ratusan tahun dikerjakan oleh leluhur-leluhur mereka. Baru kali ini dibantah oleh Nabi Ibrahim. Kaget Namrud. Tapi yang namanya raja, yang namanya mempunyai kekuasaan, itu punya kekuatan untuk memutarbalikan fakta. Jadi kalau yang berkuasa itu bisa seenaknya untuk mengubah fakta hukum, mengubah fakta sejarah, itu kan tergantung yang berkuasa. Ya. Kalau yang berkuasanya dolim, yang berkuasanya mempunyai niat yang jahat, itu bisa saja menjerumuskan, memenjarakan orang-orang yang soleh, memenjarakan orang-orang yang tidak salah, tapi bisa dibuat salah oleh dia, atau bisa membuat sejarah-sejarah yang palsu, ya, bisa memutar balikan fakta yang harusnya pahlawan disebut pemberontak, yang seharusnya pemberontak disebut pahlawan, bisa saja seperti itu. Ini juga kan Nabi Ibrahim kalau zaman sekarang mungkin akan disebut sebagai teroris, sebagai orang yang sangat radikal, sebagai orang yang memberontak terhadap kerajaan, akan dicap pemberontak oleh negara kalau zaman sekarang, ya, bahasanya seperti itu. Akhirnya Namrud mengumumkan kepada semuanya bahwa Nabi Ibrahim ini betul-betul orang yang kurang ajar, orang yang membantah, memberontak terhadap hukum, sehingga semuanya harus ikut membenci Nabi Ibrahim. Semuanya harus ikut menghukum Nabi Ibrahim. Seluruh rakyat waktu itu harus ikut mengumpulkan kayu bakar. Nabi Ibrahim akan dibakar. Hukumannya itu dibakar. Masya Allah. Jadi hukum mati itu. Hukum mati dengan cara dibakar. Yang mana saking bencinya Namrud itu, ya, saking ingin semuanya mengopinikan, meyakini bahwa ia yang benar dan Ibrahim itu yang salah. Jadi dia benci kepada Ibrahim, ngajak orang lain gitu, ngajak masyarakatnya semuanya untuk membenci Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak takut. Ikhwan sekalian, Nabi Ibrahim tidak takut terhadap ancaman dibakar, tidak kabur. Ditunggulah itu pengumpulan kayu bakar, ya. Semuanya mengumpulkan kayu bakar sebisa mungkin, ya. Yang penting tiap orang
yang ada dalam wilayah kerajaan Namrud waktu itu mengumpulkan kayu bakar. Didata. Kalau ada yang tidak mengumpulkan itu akan ya dihukum juga, ikut juga dibakar. Berarti kan itu pendukungnya Ibrahim. Masya Allah. Kalau kita hidup di zaman itu, kita mau apa? Ya. Akankah kita berani bersama Nabi Ibrahim membela, atau jangan-jangan kita yang bawa kayu bakar yang paling banyak untuk membakar Ibrahim karena takut sama penguasa, ya? Karena takut sama penguasa. Nah, akhirnya kayu bakar itu setelah sekian lama terkumpul, luar biasa besar, ya. Nabi Ibrahim mau dibakar, cuman bingung cara membakarnya bagaimana. Karena kan kalau menghukum pakai api, yang menghukumnya harus jauh-jauh karena takut kebakar juga. Akhirnya dibuatlah sebuah ketepel besar, ya. Yang menurut sebagian ulama itu idenya iblis yang menyerupai orang membuat ketepel besar. Sehingga Nabi Ibrahim diikat lalu mau dilempar. Detik-detik Nabi Ibrahim akan dilemparkan kepada api, Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut. Datang malaikat pun untuk meminta untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak. Saya gak mau ditolong sama kamu, maunya ditolong sama Allah gitu. Saking kuatnya ketauhidan Nabi Ibrahim kepada Allah. Akhirnya kan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ditolong dengan langsung Allah kepada api. Di surat Al-Anbiya diabadikan di ayat ke-69-nya, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin. Ya. Apinya yang tadinya seharusnya api itu panas dijadikan dingin oleh Allah. Dijadikan dingin. Tapi tidak cukup sampai dingin. Karena kalau dingin aja kan bisa jadi Nabi Ibrahim malah mati kedinginan, ya. Banyak kan sekarang musimnya suhu udara dingin ya, di Indonesia juga, di tempat saya juga dingin. Ini kan justru banyak yang sakit karena dingin gitu. Tidak cukup sampai dingin, wassalaman ala Ibrahim, ditambah kalimatnya oleh Allah dan menjadi keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Jadi api yang tadinya panas, ketika Nabi Ibrahim yakin kepada Allah, ketika Nabi Ibrahim ada dalam hak kebenaran, membela kebenaran, pasrah kepada Allah, maka Allah yang memberi pertolongan langsung kepada Nabi Ibrahim dengan dibuatnya api menjadi dingin dan memberi keselamatan. Akhirnya ketika dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar. Nah, jadi itu tugas kita itu hanya yakin kepada Allah. Nabi Ibrahim itu yakin bahwa Allah lah yang mematikan, sehingga kalau saat ini bukan waktunya saya mati, maka tidak akan mati kita. Pasrah saja kepada Allah. Yang penting kita adalah ada dalam jalur kebenaran, bukan disebutnya teledor, bukan keteledoran, tapi kita ada dalam hak, dalam jalan kebenaran. Bukan nantang maut, bukan. Nabi Ibrahim mau dibakar itu bukan sengaja kan, bukan maunya Nabi Ibrahim, tapi adalah konsekuensi dari Nabi Ibrahim menyuarakan hak di depan penguasa. Nah, makanya penguasa menghukum Nabi Ibrahim dengan mau melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Nah, waktu itu Raja Namrud udah pesta sama algojo-algojonya, sama masyarakatnya di istana. Setelah Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim tidak lari. Nabi Ibrahim kembali lagi menghadap Namrud untuk melanjutkan dakwahnya. Masya Allah, ya. Jadi tidak lari Nabi Ibrahim itu, tidak takut. Nah ini, sementara kita zaman sekarang ini banyak sekali yang takut mati. Ini kan penyakit yang ditakutkan, yang diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kelak di akhir zaman umat Islam itu menjadi bulan-bulanan orang kafir. Karena apa? Karena umat Islam bukan sedikit, banyak, tapi banyaknya itu tidak menjadi kekuatan. Mereka punya penyakit, yaitu penyakit wahan. Wahan itu apa? Cinta dunia dan takut mati.
Saking takut matinya kita sekarang, Masya Allah, segala ditutup ya, masjid ditutup, pengajian dilarang kan, gitu. Masjid sejadahnya sampai di cakra-cakra gitu, sehingga takut orang nginjak cakra itu ya. Nah, takut mati ini berbahaya. Karena apa? Mati itu kan kepastiannya. Kenapa? Menakuti sesuatu yang pasti datang. Yang harus ditakutkan oleh kita itu keadaan. Dalam keadaan apa kita mati? Apakah dalam hak, dalam membela kebenaran, dalam jihad fisabilillah, atau justru ada dalam sabili togut, jalan yang tidak diridhoi Allah, dalam jalan hawa nafsu, ya, mati dalam membela hal yang salah, membela dunia, mengumpul-ngumpul harta, alhaakumut takasur, hatta zurtumul maqabir. Nauzubillah. Nah, ini yang harus kita tiru. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi api, tidak takut. Menghadapi Raja Namrud, tidak takut. Hingga akhirnya kan Nabi Ibrahim itu singkat cerita kan diusir dari Babylon menuju daerah Mesir. Waktu itu Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Nah, dibawalah Sarah itu ke Mesir. Lalu Namrud bagaimana? Namrud ditakdirkan oleh Allah kalah. Ternyata kalahnya Namrud bukan oleh tentara yang banyak, bukan oleh pasukan mujahid dengan fisik kuat, dengan membawa pedang, dengan membawa panah, bukan oleh malaikat langsung diajab. Ternyata kalahnya Namrud qadarullah itu dengan nyamuk, dengan nyamuk. Termasuk pasukannya juga kalah oleh pasukan nyamuk. Nyamuk masuk ke dalam tubuh Namrud, masuk ke kepala Namrud, ke lubang hidung, lubang telinganya Namrud, sehingga ia memukul kepalanya sendiri. Akhirnya mati dah. Jadi matinya bukan karena pedang, bukan karena perang, tapi karena nyamuk. Nah ini, jadi tugas kita ini adalah untuk menyuarakan, untuk memperjuangkan hak, untuk memperjuangkan Islam, mensiarkan Islam, untuk mengalahkan kebatilan, sehingga kebatilan itu kalah, sehingga Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu menang. Tapi menangnya Islam itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kapan kemenangan Islam, kapan kemenangan kaum muslimin datang, itu tergantung perjuangan kita. Tugas kita ini hanya berjuang. Adapun kalahnya musuh, kalahnya kaum kufar yang memerangi kita, yang menjajah kita saat ini, itu urusan Allah. Mau dikalahkan dengan cara apa, Allah gampang. Allah mau menghancurkan musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, itu gampang sekali. Bagi Allah tinggal matiin saja kan. Kirim aja malaikat, cabut nyawanya, mati semua. Tapi kan Allah ingin melihat perjuangan kaum mukmin, kaum muslimin ya. Seperti Nabi Ibrahim sendiri ternyata tidak sampai membunuh Raja Namrud. Ternyata dengan kekuasaan Allah, Namrud bisa terkalahkan, yang ternyata bukan dengan tangan pedang Nabi Ibrahim, tapi dengan tentara Allah, yaitu nyamuk. Jadi Allah akan kirim bala bantuan dari yang sama sekali malah kita tidak sangka. Yang penting kita yakin kepada Allah. Ketika yakin kepada Allah, api pun tidak akan bisa membakar. Ketika yakin kepada Allah, musuh pun kalah dengan sesuatu hal, ternyata hal yang kecil. Ketika yakin kepada Allah, laut pun kan bisa terbelah seperti zaman Nabi Musa. Ketika yakin kepada Allah, bulan bisa terbelah ya. Zaman Rasul kan bulan dibelah oleh Rasul. Ketika yakin kepada Allah, Allah akan memberi pertolongan. Intan surullaha yansurkum.